Baiklah saudara-saudara guru setanah air, kali ini saya akan membahas tentang budaya positif dalam forum berbagi aksi nyata, yaitu terdapat dalam modul 1.4 mengenai aksi nyata budaya positif. Aksi nyata budaya positif yang saya lakukan adalah yang pertama, pembuatan kesepakatan kelas, yang kedua, diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di SMP Negeri 60 Bandung. Baiklah, adapun latar belakang dilaksanakan budaya positif ini adalah yang pertama, berakar pada keyakinan bahwa implementasi budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Yang kedua tentunya menerapkan karakter profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai kebajikan universal melalui keyakinan kelas. Yang keempat, diharapkan murid termotivasi secara intrinsik untuk sadar dan bertanggung jawab dalam melaksanakan keyakinan kelas. Jadi, bukan sekedar untuk menghindari sebuah hukuman, melainkan memberikan pemahaman kepada murid akan manfaat untuk melaksanakan keyakinan kelas bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Tujuan aksi nyata ini adalah 1. Terwujudnya disiplin positif pada peserta didik. 2. Terwujudnya keyakinan kelas. 3. Terwujudnya karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. 4. Menuntun peserta didik demi terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Tolak ukurnya atau keberhasilan dapat dilihat dari tolak ukur sebagai berikut. Peserta didik dapat membuat kesepakatan kelas sesuai dengan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila. Terwujudnya sikap disiplin positif pada peserta didik. Prosedur tindakan yang dilaksanakan, pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan para wakasek, serta memberikan keyakinan tentang pentingnya menanamkan budaya positif dan membuat keyakinan kelas di sekolah. Yang kedua, melaksanakan diseminasi mengenai budaya positif. Yang ketiga, berkoordinasi dengan para wali kelas untuk mengkondisikan peserta didik dalam membuat keyakinan kelas. Yang keempat, melaksanakan pemetaan, perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan. Alhamdulillah, dalam melaksanakan aksi nyata ini saya mendapat dukungan dari kepala sekolah, para wakasek, teman sejawat, para siswa, orang tua siswa, dan komite yang mendukung terwujudnya budaya positif. Yang kedua, adanya sarana prasarana yang memadai serta mendukung terwujudnya budaya positif.
kelas ini kalian buat satu orang satu ya, satu orang satu, gak usah lebih ya. Setelah itu tempel di sini keyakinan kelasnya. Kemudian sepakati ya, sepakati apakah itu mau digunakan sebagai keyakinan kelas atau bukan ya, untuk keyakinan kelas ini. Nah, keyakinan kelas yang kalian buat itu kata-katanya harus positif, tidak boleh negatif. Kata-kata yang negatif itu contoh ada kata jangan atau tidak boleh, itu jangan digunakan ya, tapi rubah atau ubah menjadi kata-kata yang positif. Contoh, kalau dilarang membuang sampah sembarangan, itu kan kata-katanya negatif ya. Dirubah menjadi simpanlah sampah pada tempatnya. Atau ada yang lain? Coba ada yang tahu contohnya? Ya, contoh. Misalkan ada yang ribut, nah dilarang ribut tidak. Itu tidak kata-katanya tidak positif. Tapi bagaimana kata-katanya? Menaati tata tertib di kelas. Itu paham? Ada yang belum paham? Paham semua ya? Paham ya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Siapa yang mau bertanya? Baik, berdiri. Apa manfaat dibuat keyakinan kelas? Oh, terima kasih. Ada yang bertanya teman kalian, apa manfaat dibuat keyakinan kelas? Nah, agar terjadinya kesepakatan kelas dengan hal yang kalian yakini di kelas, yaitu hal-hal baik. Sehingga ketika keyakinan kelas itu dibuat, maka kalian akan melakukannya dengan senang hati. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Ya. Sampai kapan berlakunya keyakinan kelas? Nah, keyakinan kelas ini selama validitasnya masih ada, masih kalian yakini, itu tetap. Tapi kalau sudah istilahnya out of date atau memang kalian sudah ini sudah tidak berlaku nih, gitu ya, untuk aturan-aturan kita, apalagi mengenai sarana-prasarananya, gitu. Itu boleh dirubah sedikit atau diganti. Nah, tetapi kalau untuk nilai-nilai universal, ya nilai-nilai yang secara baik itu secara universal, itu tetap kita yakini dan bisa diganti, ya, karena keyakinannya sudah beda lagi. Keyakinannya itu adalah universal yang orang meyakini, ya. Tapi kalau misalkan hal-hal yang berkaitan dengan sarana-prasarana itu tergantung. Contoh, buanglah sampah pada tempatnya, atau simpanlah sampah pada tempatnya. Kalau ternyata tempat sampahnya itu sekarang bentuknya sudah bukan tempat sampah, itu bisa diganti, buanglah sampah pada bank sampah, bisa. Itu ada redaksi kata-kata yang diganti ya. Oke, jadi selama itu bisa diberlakukan oleh kalian, silakan gunakan. Tapi untuk nilai-nilai universal, nilai-nilai kebaikan yang menyeluruh, itu tidak diganti. Oke? Ya. Nah, aku sekarang berikan nih, kalian tulis satu saja ya, satu saja. Silakan. Ditulis langsung ya. Nah, sana. Yo. Lihat pakai ya. Silakan renungkan keyakinan kelas yang akan kalian gunakan.
sudah, kita tempel di papan keyakinan kelas. Ini kita gunakan di sini selama 1 tahun ya. Tidak boleh lepas ya. Oke, di sini selama 1 tahun menyimpan. Mulai, sudah selesai? Sudah. Ya, baiklah kita tempel mulai dari laki-laki yang ini dan ini. Silakan. Ini untuk yang laki-laki ini. Angga. Silakan. Sudah semua? Alhamdulillah. Bolehkah aku meminta bantuan orang untuk membacakan? Boleh, silakan. Kita baca satu-satu ya. Kalau setuju, setuju. Kalau tidak setuju, tidak setuju ya. Bacakan yang keras. Yuk, bacakan. Tidak memotong pembicaraan teman maupun guru. Tidak memotong pembicaraan teman maupun guru, setuju? Lanjut. Perhatikan guru sedang menerangkan. Perhatikan guru sedang menerangkan, setuju? Lanjut. Berbicara sopan kepada guru. Mendengarkan guru saat guru berbicara. Menggunakan bahasa yang baik dan benar dengan teman atau guru. Menggunakan pakaian sesuai aturan sekolah. Datanglah ke sekolah tepat waktu. Setuju ya? Menghargai perkataan guru dan teman. Selalu menyapa guru. Menghargai guru ketika belajar. Simpanlah handphone saat belajar. Berkata sopan dan santun, menghargai teman. Selalu menyapa teman. Makan atau minum di jam istirahat. Buanglah sampah pada tempatnya. Menghargai sesama teman, menghargai perkataan guru.
Nama, kemudian tanda tangan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan siswa putri. Satu baris ya, pulpennya sendiri ya. Tulis nama dengan tanda tangan. Nanti kita tempel di sini. Terima kasih. Yuk, kita lihat di sini ya. Barisan ini dulu, putri dulu. Silakan di sini. Yuk, sini. Nah, tanda tangan dulu ya. Sambil sebelah sini, jadi bisa bertiga. Nah, sambil bisa tanda tangan langsung. Ya, yang sebelah sini. Gak apa-apa. Nah, yuk. Sudah didiet sudah? Ya, silakan. Dokumennya di mana saja boleh, asal ada di kertas itu tanda tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 60 Bandung, kepada yang kami hormati para wakasek SMK Negeri 60 Bandung, kepada yang kami hormati Ibu Bapak Guru SMK Negeri 60 Bandung, alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam acara
diseminasi penyebaran budaya positif. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki dan kemudahan di setiap kegiatan yang kita jalani hari ini. Sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil kiamat nanti. Hadirin yang saya hormati, sebelum memasuki acara inti, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara kegiatan hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 60 Bandung, yang keempat diseminasi pengimbasan budaya positif oleh Bu Sri Teti Herawati SPD MPD, yang kelima penutup. Hadirin sekalian, acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang kedua, pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Sifa Alifah SPD. Kepada Bu Sifa Alifah SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Yang Maha Kuasa, Tuhan seluruh alam. Semoga salawat dan keselamatan tercurah limpahkan selalu kepada Nabi dan Rasul termulia, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Bapak dan Ibu guru, mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima ilmu baru dari rekan kita. Untuk itu mari kita berdoa bersama. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi inni lima anzalna ilayya min khairin fakir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Bi barakati umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sifa Alifah yang telah membacakan doa. Semoga semua doa yang tersampaikan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala SMK Negeri 60 Bandung yang akan diwakili oleh Wakasek Kesiswaan kepada Ibu Yeni Supriyantini SPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir dalam acara diseminasi seminar BTK di SMP 60 ini. Dan sosialisasi tentang pembebasan penjelasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bu Sri Teti. Mangga Ibu Bapak kita simak pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Teti. Mangga Ibu. Terima kasih kepada Ibu Yeni Supriyantini atas sambutannya. Acara yang keempat, kami persilakan kepada Bu Sri Teti Herawati SPD MPD untuk memaparkan tentang diseminasi pengimbasan budaya positif. Terima kasih Ibu Rita dan Ibu Yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robi sofri sofri wayasir li amri wa hukum datang min lisan yaqulu qawli. Yang terhormat perwakilan dari Ibu Kepala SMP Negeri 60 Bandung, Ibu Yeni. Yang terhormat para wakasek di SMP Negeri 60 Bandung,
juga ibu dan bapak guru, dan beserta karyawan staf tata usaha yang ada di SMP Negeri 6 Bandung. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi karena alhamdulillah pada kesempatan kali ini dalam cuaca yang panas seperti ini kita dapat berkumpul untuk istilahnya kalau dalam bahasa Jerman itu Aufklärung ya Ibu dan Bapak, yaitu pencerahan. Adapun pencerahan yang akan saya bawakan mengenai budaya positif yang telah dilakukan atau dilaksanakan di SMP Negeri 6 Bandung. Ibu dan Bapak, sebelumnya saya akan memotivasi Ibu dan Bapak bahwa apa yang kita laksanakan di sini adalah betul-betul untuk kepentingan peserta didik kita. Karena zaman semakin berkembang, maka kita pun harus ikut dengan apa yang terjadi pada zaman ini selama berjalan positif. Jadi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, kita harus membimbing peserta didik kita. Namun sebelumnya izinkan saya untuk berdiri memaparkan bagaimana budaya positif yang ada di SMP Negeri 6 Bandung. Boleh ya Ibu dan Bapak ya? Ya, baiklah. Di sini terlihat Ibu dan Bapak, ini salah satu tugas calon guru penggerak yang insya Allah akan mengeling ke PNM yang Ibu dan Bapak juga telah mengisinya ya Ibu dan Bapak ya. Tapi bukan hanya sekedar untuk memenuhi salah satu apa yang harus dipenuhi di grup penggerak, tapi juga betul-betul kita butuh, betul-betul kita ingin meningkatkan kompetensi pedagogi kita di SMP Negeri 6 Bandung. Baiklah, pengimbasan budaya positif. Nah, sebelum ke pengimbasan budaya positif, kita lihat dulu, baca satu-satu Ibu dan Bapak ya. Manakah di bawah ini yang setuju dilakukan oleh Ibu dan Bapak? 1. Anak nih, kita menyuruh anak ya. Kita menyuruh anak berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1, karena anak tersebut tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Yang kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Jadi anak diberi sebuah konsekuensi untuk membersihkan meja yang telah dia coret. Yang ketiga, anak kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Menurut ibu-ibu, mana yang biasa dilakukan oleh ibu-ibu dan bapak-bapak? Yang mana? Yang nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor 3. Kenapa Bu? Silakan. Oke. Anak yang datang terlambat ke sekolah, ya berarti dia ketinggalan jam pelajaran dan hilang ilmu yang disampaikan oleh kepada ibu guru. Kemudian untuk menggantinya tentu saja kita memberikan tambahan jam. Misalnya dia 10 menit terlambat, kita berarti memberikan 10 menit juga dengan cara memotong jam break time-nya atau istilahnya, supaya anak tersebut setara dengan teman-teman yang lain mengerjakan tugas dari guru, kemudian diberikan ilmu juga kalau ada yang mesti disampaikan kepada anak tersebut, ya berarti anak tersebut terselamatkan oleh guru seperti itu. Jadi saya memilih nomor 3, anak kehilangan 10 menit ya untuk kebaikan anak tersebut. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Bu Tintin. Ada yang memilih nomor 1 dan nomor 2, Bu Rike? Memilih nomor berapa? 2. Nomor 2. Kenapa Ibu Rike memilih nomor 2? Karena anak dituntut untuk belajar bertanggung jawab atas apa yang mereka sudah lakukan. Jadi memberikan efek jerahnya dengan cara menanamkan tanggung jawab terhadap apa yang sudah dia lakukan. Ya, terima kasih Bu Rike. Dari 3 pernyataan di bawah ini nanti akan terjawab mana yang sebaiknya dilakukan oleh ibu dan bapak guru ketika anak istilahnya melanggar aturan
gitu ya, melanggar aturan. Padahal kita sebut bukan aturan sebetulnya. Nah nanti akan ada jawaban mana yang sebaiknya kita ambil gitu ya. Silakan selanjutnya. Nah sebelumnya tapi saya akan membuka wawasan atau paradigma berpikir Ibu dan Bapak mengenai perubahan paradigma belajar. Kita contohkan, ada A dan B. Taruhlah Bu Dini A, kemudian Ibu Widya B. Ya, lalu sobeklah kertas kecil. Ayo, salah satu dari teman sampingnya Ibu Siva A, Bu Siti B. Kemudian Ibu Sri A, Pasidik B. Ya, genggamlah lalu buatlah sebuah kepalan. Teman Anda yang B akan berusaha sekuat tenaga untuk membukanya. Jadi istilahnya perangkat dia yang satunya si A. Tapi si B itu dengan bujuk rayunya bagaimana supaya bisa membuka gitu ya. Boleh merayu, boleh mengancam, boleh menyuap agar kepalanya dibuka sehingga sesuatu yang berharga itu diberikan oleh si B kepada si A. Silakan, boleh. Bu Dini, Bu Widya. Ya. Sampai berbicara, ya boleh kertas, boleh HP, boleh apa. Ayo dirayu, Bu Dini sampai dikerek-kerek ya oleh Bu Dini. Bu Widya memberikan atau tidak? Tidak. Kenapa Bu Widya tidak memberikan? Saya ingin tahu nih Bu Dini cara melayunya sampai titik di mana saya bisa memberikan belum nyampe. Bu Dininya memaksa, jadi saya nggak mau memberikan kalau Bu Dininya memaksa. Biasanya kalau Bu Dininya mungkin merayu, kalau tadi menggelitik. Jadi lagi detek ya, iya detek. Iya kurang gitu, kurang. Iya betul. Kita analogikan kepada siswa Ibu dan Bapak, sesuatu yang disepakati di kelas, kalau kita paksa anak, nah mereka belum tentu mau seperti hanya tadi Bu Widya tidak memberikan karena Bu Dini tidak merayu, tidak memberikan pemahaman bahwa penting nih buat saya, coba boleh nggak diselesaikan enggak. Jadi otomatis boro-boro mau memberikan yang ada jadi gembel ya, atau merasa tersakiti karena di ketek ya Bu ya. Ya oke, selanjutnya, nah dari sanalah salah satu motivasi bagaimana caranya kita menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada siswa seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Rike. Selanjutnya, ya, nah kalau tadi seperti itu dengan beda-beda trik ya, cara memaksanya, cara merayunya, apa yang akan terjadi? Itu Ibu dan Bapak sudah ada jawabannya masing-masing tadi ya. Kalau dirayu mungkin akan memberikan, kalau dikeleketek nanti bisa jadi malah balik ninju gitu ya, atau balik keleketek gitu ya. Ya coba atau tadi kata Bu Widya, Bu Dini kurang meyakinkan. Kalau meyakinkan akan saya berikan meskipun ini sesuatu yang berharga buat saya gitu. Nah selanjutnya, nah dari semua yang kita lakukan ini ada perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Kita mengontrol murid itu dengan cara ilusi guru mengontrol murid, boleh tidak. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah ini, jadi Bu Widya tadi ingin dikuatkan hal-hal yang positif sehingga Bu Widya bisa memberikan, itu bagus. Ya, jadi Bu Dini kurang merayu. Bu Dini lebih kepada yang satu itu, ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah itu tidak baik ya, kalau melalui kritik justru anak akan berubah karakternya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, betul tidak Ibu dan Bapak? Tidak ya, tidak, karena setiap manusia itu berhak menentukan hidupnya sendiri, gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, apa tuh lalu budaya positif itu? Kita akan tahu Bu dan Bapak seperti apa budaya positif. Budaya positif, kita ambil aja budaya positifnya di sekolah. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah penanaman nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan yang berpihak pada murid. Mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat, bertanggung jawab. Nah, dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan sentral.
Jadi kalau kita menanamkan budaya positif seperti pembiasaan sholat duha misalkan, atau menghormati sesama teman, menghormati sesama guru, kepada guru, mohon maaf, terus mengucapkan salam kepada guru, tapi itu dibentuknya oleh siswa sendiri, maka siswa akan memiliki pribadi yang kritis, penuh hormat kepada kita, termasuk menghormati diri sendiri, juga bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya seperti tadi yang dikatakan oleh Berike. Oke, selanjutnya, nah, untuk menumbuhkan budaya positif ini maka diperlukan disiplin positif. Jadi budaya positif salah satunya bisa tumbuh dari disiplin positif. Di dalam disiplin positif itu kalau terus-terusan menjadi budaya positif, begitu ya. Lalu apa itu budaya disiplin positif? Kalau kita mengenal disiplin positif, kita akan berpikir bahwa disiplin itu adalah aturan-aturannya, mentaati aturannya, tidak seperti itu. Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak ibu dan bapak? Apakah yang terlintas di pikiran ibu dan bapak itu menghubungkan dengan tata tertib atau bagaimana? Dengan keteraturan, kepatuhan pada peraturan atau bagaimana? Nah, padahal itu sungguh berbeda antara tata tertib dengan budaya positif atau disiplin positif, ya, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Nah, mulai sekarang ibu dan bapak harus tidak melaksanakan hukuman kepada anak-anak, ya, kepada anak-anak sudah tidak melaksanakan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau hukuman itu. Kalau perlu tidak digunakan sama sekali, karena ketika kita menghukum anak berarti kita sudah menerapkan sebuah kegagalan kepada peserta didik kita. Lanjut. Nah, Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara sendiri mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya untuk mendisiplinkan. Jadi ketika seseorang melakukan disiplin, justru dia itu sudah merdeka dari tekanannya, karena dia dengan sadar melakukan disiplinnya sendiri, gitu. Ya, unsur intrinsik yang ada dirinya. Jadi atas motivasi dirinya, bukan atas motivasi orang lain, dia melakukan disiplin itu. Nah, kemudian selanjutnya di situ Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, maka perlu ada yang merdeka. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kalau kita mau mendisiplinkan anak, ibu dan bapak harus dari dirinya sendiri, bukan dari kita. Ya, dan kita hanya menstimulus mereka untuk mendisiplinkan sendiri. Oke. Selanjutnya lalu, nah, sebagai pendidik tujuan kita nih adalah menciptakan anak-anak yang disiplin diri sehingga mereka berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal untuk memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, bukan yang dari luar. Okay. Jadi disiplin positif harus diterapkan karena merupakan salah satu cara untuk menerapkan budaya positif agar anak menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan mereka menjadi seseorang yang tanpa sogokan, ancaman ataupun hukuman. Ya, selanjutnya ini kita garis bawahi apa itu disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan kita ibu dan bapak kepada anak untuk membentuk kontrol diri. Jadi anak punya kontrol diri, ya, dalam membentuk kepercayaan diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik, keinginan sendiri, bukan dari luar. Gitu. Jadi kadang kita mendesak anak untuk disiplin, padahal sesungguhnya lebih baik anaklah yang punya keinginan untuk mendisiplin diri. Nanti ada caranya supaya mereka mau mendisiplin diri. Oke, selanjutnya. Nah, kesimpulannya untuk apa sih ada budaya positif, ada disiplin positif kita di negara Indonesia itu dan Bapak? Tujuan akhirnya karena kita ada di negara Indonesia dan dasarnya adalah Pancasila, maka kita berharap anak-anak kita itu
ya mampu mendisiplinkan diri secara positif, membawa mereka pada nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bu Dini ya. Iya. Bu Dini, profil pelajar Pancasila itu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, ya, mandiri, beriman dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa. ya. Kita terapkan di anak-anak ya Bu ya. Iya. Tentang profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah, maka ketika budaya positif terbangun sesuai dengan profil pelajar Pancasila, akan tumbuh rasa aman, nyaman bagi murid saat pembelajaran. Itu yang penting ya. Budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta apa yang mereka lakukan sesuai dengan tanggung jawab. Selanjutnya, nah, disiplin positif, budaya positif itu supaya munculnya dari dalam diri anak kemudian disepakati oleh bersama, ya, maka ada keyakinan kelas. Jadi aturan itu tidak bisa kita buat begitu aja, enggak Bu. Harusnya baiknya aturan itu dibuat oleh mereka sendiri, oleh siswa, agar mereka punya tanggung jawab. Feedbacknya, oh saya yang buat nih, masa saya yang melanggar. Selain itu akan tumbuh kesadaran pada dirinya bahwa ini keinginan saya, gitu ya. Nah, jadi kita buat keyakinan kelas ibu dan bapak sudah, ya, melakukan keyakinan, membuat keyakinan kelas beserta anak-anak ya, baik sebagai guru pengajar maupun sebagai wali kelas, ya. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, ras, negara maupun agama yang dianutnya. Keyakinan kelas ini, misalnya prosesnya ya ibu dan bapak masuk ke ruangan, kemudian dengan anak-anak dikondisikan untuk membuat keyakinan kelas di kertas post-it ya. Nah, satu orang satu aja minimalnya. Lalu mereka menuliskan keyakinan kelas mereka yang membuat aturannya sendiri gitu ya. Nah, ditempel lagi papan tulis atau disediakan kita ada ya khusus, kita menyediakan khusus. Nah, nanti dibacakan oleh salah seorang, disetujui oleh mereka, gitu, disetujui oleh kelas, mau enggak, gitu ya. Tapi untuk keyakinan kelas ini tidak boleh menggunakan kata-kata yang negatif, tapi harus positif. Contoh, dilarang atau tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau dilarang membuang sampah sembarangan. Itu ada kata negatif ya, dilarang dan tidak boleh misalkan. Itu hindari ibu dan bapak supaya positif diterima oleh anak-anaknya. Dengan kata-kata seperti apa? Buanglah sampah pada tempatnya, simpanlah sampah pada tempatnya. Kalau kita sudah berada di atas, sudah tidak membuang sampah lagi, kesannya kalau buang itu blum gitu kan, tapi disimpan sampahnya. Seperti yang sudah dilakukan oleh Miss Tintin ya, apa sih pakai itu apa? Botol-botol itu ya, botol-botol sama Miss Tintin yang bekas-bekas itu disimpan gitu pada tempatnya, dikumpulkan agar tidak terjadi limbah ya, berserakan di mana-mana. Kemudian, nah ini tadi tahapannya untuk membentuk keyakinan kelas, menentukan tahapan menciptakan program kebajikan kelas. So, anak-anak disuruh menentukan apa saja nih yang harus kami lakukan. Kalau bertemu dengan guru salam, misal kalau mau pinjam peralatan meminta izin dulu. Banyak itu hal-hal yang memang positif harus dilakukan oleh anak, ya. Kemudian membentuk keyakinan kelas tadi sudah saya katakan, ke depan anak-anak tempel disetujui. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Nah, beda ya, beda dengan peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan universal dan positif. Oke. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Itu tergantung anak-anak. Bu, baiknya diganti gitu. Untuk urusan HP misalkan, anak-anak membuat keyakinan kelas membuka HP ketika disuruh oleh guru untuk pembelajaran. Jangan begini, dilarang membawa HP, enggak begitu kalau dalam keyakinan kelas. Jadi ketika mereka membuka HP saat pelajaran tanpa disuruh guru, berarti mereka sudah melanggar aturannya sendiri begitu. Ya. Selanjutnya, nah, kebutuhan. Jadi kalau kita lihat ketika anak itu
tidak taat pada aturannya atau tata tertib, itu ada faktor yang menyebabkan mereka seperti itu, ya. Karena manusia pada hakikatnya itu memiliki kebutuhan dasar. Saya juga ibu-ibu, kebutuhan dasar itu diantaranya bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Kita ambil contoh, ada anak di kelas, dia itu ngeganggu terus ke temannya, ya, terus celetuk-celetuk. Tiba-tiba terlontar kata ini kata itu, kita peringatkan dia malah keluar dan sebagainya. Bisa jadi sesungguhnya poin yang nomor 2 dia itu kurang, gitu, yaitu kasih sayang. Bisa jadi dia ingin dirinya itu diterima oleh kita, mengambil perhatian kita, kasih sayang kita. Jadi kita jangan marahi dia, kita tanya, gitu. Jangankan anak-anak, kita pun begitu ya, kadang tiba-tiba marah gitu ya kepada pasangan kita atau itu pada sesungguhnya ada satu hal yang kita tidak terpenuhi gitu ya. Nah begitu, kalau ada anak terlambat terus kita marahi, jangan Bu. Siapa tahu ketika di jalan itu dia banyak bocor atau ada sesuatu terjadi di jalan sehingga menghambat dia mau datang ke sekolah gitu ya. Jadi jangan dulu langsung kita marahi atau tanya dulu, biarkan dia reda dulu stresnya ya. Selanjutnya, nah posisi kontrol. Tapi sebelum ke posisi kontrol, ada yang menyebabkan seseorang selain kebutuhan dasar untuk melakukan hal yang lebih baik itu ada apa? Motivasi. Ibu dan bapak punya motivasi ya. Ada 3 dari motivasi itu. Kita melakukan motivasi itu, satu bisa jadi ingin dapat penghargaan dari orang lain. Kedua bisa jadi ingin dapat takut hukuman. Dan yang ketiga bisa jadi dia melakukan sendiri atas dasar kesadaran sendiri, dan itu penting motivasinya. Nah sekarang kita tanya, kalau kita sendiri bisa mengajar, dari tiga motivasi itu mana sesungguhnya yang kita butuhkan, yang kita betul-betul ada memang itu. Apa yang satu, nomor 2, nomor 3 penghargaan berupa filial, apa sih? Keuangan ya, berupa keuangan finansial itu, atau berupa kredibilitas itu, atau berupa memang kesadaran sendiri gitu ya untuk mendidik anak-anak. Oke, nah ketika ada masalah di kelas, kita harus memposisikan diri karena kita tahu motivasi mereka. Nah, seperti hanya kita punya motivasi yang tidak itu ya. Jadi posisi kita sebagai apa, ibu-ibu? Ulang-ulang langsung, oh kamu begitu enggak? Karena kita sudah tahu bahwa tadi manusia itu punya kebutuhan dasar. Nah, ada posisi kita Bu, ada posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, posisi bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Ya, ada ini. Coba kita lihat, Ibu dan Bapak, ada posisi yang harus kita lakukan seandainya terjadi suatu hal pelanggaran lah istilahnya ya dari tata tertib gitu ya, atau dari aturan yang seharusnya secara universal. Di antaranya adalah posisi penghukum. Posisi penghukum ini bisa secara verbal, bisa juga secara fisik ya. Dan ini tidak boleh kita lakukan ya Ibu dan Bapak. Hanya dengan kata-kata seperti ini aja ini sudah masuk ke dalam posisi penghukum. Patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, posisi membuat merasa bersalah. Jadi kita berusaha membuat merasa bersalah kepada anak sehingga anak akhirnya akan menjadi seseorang yang minder. Nah, kita hindari untuk posisi penghukum ini ya. Ibu kecewa sekali dengan kamu, ini akan jadi minder anak kalau kita mengucapkan kata-kata seperti itu. Kemudian, tolong tutup Neng. Posisi teman, yaitu mengontrol murid secara persuasif. Ayo bantu Bapak. Ini bisa positif, bisa negatif ya. Kemudian posisi pemantau. Posisi pemantau biasanya dengan kata-kata yang memantau gitu ya. Tapi tidak secara langsung gitu. Tidak secara langsung posisi pemantau ini langsung kepada anak bertindak. Nah, kemudian ini yang bagus, posisi manajer dan Bapak seperti tadi yang dikatakan oleh Bu Rike. Ya, betul poin yang harus kita lakukan berapa tadi Bu? 2 ya.
dua ya, dua. Posisi manajer adalah mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian muridnya harus menemukan solusinya sendiri sebelum bertanggung jawab itu. Jadi bersihan lagi kalau muridnya sendiri, ya udah nanti saya bersihkan ibu, coretannya silahkan juga atas inisiatif dan solusi dari murid. Selanjutnya, ya terus Bu. Nah, untuk melaksanakan disiplin, kemudian posisi kita sebagai posisi kontrol manager, maka ada yang harus kita lakukan, yaitu segitiga restitusi Ibu dan Bapak, supaya kata-kata kita itu tidak menyakiti mereka. Segitiga restitusi itu tindakannya seperti apa? Ini Bu Bapak, ya. Jadi restitusi bukan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, tapi membuat mereka kembali ke kelompoknya, ya. Terus mengembalikan murid dengan solusinya, jadi supaya mereka tidak merasa bersalah, gitu. Tapi juga tidak ada judgement dari kelompoknya. Selanjutnya, nah segitiga restitusi itu ada tiga. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke. Langsung. Nah, menstabilkan identitas itu mengubah anak dari yang merasa gagal menjadi sukses. Kita ingin menjadi refleksi dengan meyakinkan mereka melalui kata-kata ini nih. Jadi kita bawa mereka itu kepada kita, atau kita sendiri kepada mereka dengan mengatakan sesuatu yang membuat mereka merasa tidak tertekan. Contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, tidak ada manusia yang sempurna, nak. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ayo nak, kita juga bisa menyelesaikan ini. Bapak dan Ibu tidak tertarik siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman baik buat dirimu sendiri? Nah, itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, validitas tindakan. Kata-kata yang digunakannya biasanya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Jadi pengakuan dari kegiatan tindakan yang sudah dilakukan. Kamu pasti punya alasan ya, nak, mengapa kamu melakukan itu. Jadi itu langsung ngambek gitu ke anak, enggak ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Misalkan budak teh ngambut wae, terus yang dirembuk teh marah jadi mukul. Nah, kata-kata ini pas. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, gitu. Maksudnya melindungi miliknya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru ya, nak. Lanjut, satu ini terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Jadi kalau anak sudah mulai rendah emosinya, lalu tanyakan oleh kita, nah, apa kira-kira yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, kembali pada yang sudah ditulisnya, ditempel oleh anak-anak. Dia akan, oh iya ya, di dalam keyakinan kelas itu dia harus begini, harus melakukan itu, harus begini, tidak boleh begitu, gitu ya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati di kelas? Nah, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ada sebuah video Ibu dan Bapak tentang keyakinan kelas. Itu ada Dimas, ya, bermain perannya ada Dimas. Nah, kita analisis kata-kata sesuai dengan segitiga restitusi. Nah, ya mereka mau bolos, lari, tapi kemudian dipanggil. Dari segitiga restitusi ini, kata-kata gurunya mana yang termasuk menstabilkan? Tadinya mereka bertempat dulu bertiga itu ya, saling menyalahkan.
Nah, ibu tidak akan menyalahkan siapa yang salah, siapa yang benar. Itu masuk ke dalam apa ibu dan bapak? Menstabilkan ya. Nah, ini menstabilkan identitasnya. Ibu tidak akan mempermasalahkan siapa yang salah dan benar. Termasuk kamu sendiri pernah berbuat salah. Nah, baik atau tidak perbuatan itu? Validasi tindakan yang salah? Tidak. Kenapa? Nah, mereka cari dari kesepakatan kelas. Kenapa itu tidak boleh? Nah, itu ya gambarannya ya. Kembali ke slide-nya. Sampai menanyakan keyakinan. Oke. Nah, ini sebentar. Yang aksi nyata kita lihat. Yang aksi nyata sebentar. Biar sekalian. Nah, ini ketika membuat kesepakatan kelas tadi. Nah, ini Bu. Ini anak-anak menempel ya, menempelkan post-it-nya di dinding. Tidak, padahal mereka membuat aturan sendiri tapi senang karena keinginan mereka terwujud gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya kembali ke slide. Nah, itu sudah tadi disebutkan tentang keyakinan kelas. Selanjutnya sudah bagaimana perasaan saya ketika menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ya, silakan. Menerapkan sistem AMO Ibu dan Bapak sudah tidak zaman lagi sekarang kalau kita sebagai center teacher, ya, sebagai center teacher. Tapi kita harus sebagai fasilitator ya, sedangkan murid sebagai study center. Jadi kita itu menuntun mereka sebagai AMO untuk menemukan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi ulang tentu anak dibawa ke zaman kita, tapi kita yang harus paham atas zaman mereka. Kodrat alamnya itu apa? Kodrat alam itu adalah potensi yang dimiliki oleh anak, sifat anak, kita harus paham. Keadaan kultur anak itu kodrat alam. Kodrat zamannya adalah sekarang zamannya anak tersebut. Gak bisa dibawa ke zaman kita. Jadi kita bawa mereka itu ke keterampilan abad 21 ya Ibu dan Bapak ya. Lanjut. Nah, ini yang sudah kita lakukan ya Ibu dan Bapak, ide dan gagasan kita di SMP Negeri 60 Bandung. Ya, yang pertama kita sudah membuat perangkat pembelajaran yang berpihak pada murid ya Bu ya, Pak ya. Kemudian pembelajaran Pak ikut ngemprot, pembelajaran yang aktif, kreatif, inovasi, gembira dan berbobot. Kemudian Ibu dan Bapak sudah berkolaborasi dengan saya, dengan teman sejawat untuk saling berbagi ilmu. Kemudian saya juga Ibu dan Bapak sudah secara mandiri menggali informasi yang inovasi, baik melalui media internet maupun mengikuti seminar-seminar ya atau penelitian-penelitian yang Ibu dan Bapak sekarang sedang ikuti ya. Atau Ibu dan Bapak juga sudah membuat tagihan-tagihan di PMM ya, yang sudah sampai 4 itu ya, 4 modul ya Ibu dan Bapak, luar biasa di SMP Negeri 60 Bandung ini. Selanjutnya, nah ini salah satu prestasi yang sudah saya kanangkan di SMP Negeri 60 Bandung adalah membangun cita rasa karsa ya. Kita mendapat juara pertama dongeng ya, Biantara oleh Dimas itu tahun kemarin juara 1 Kota Bandung. Kemudian Ike mendapat juara kedua Borangan, nah Bodor Serangan itu juara kedua tahun ini gitu. Selanjutnya kami termasuk saya sendiri itu sudah melaksanakan
berbagai kegiatan yang inovasi, diantaranya mendaur ulang sampah organik menjadi pupuk, ya kan? Kemudian memaksimalkan website pojok baca SMK 60 Bandung menjadi fasilitator siswa untuk siap tanding di Aksara Sunda, pasang diri Aksara Sunda. Bersama dengan lokasi kesiswaannya Bu Yeni ya, mengadakan pemilihan umum OSIS dan bazar. Kemudian juga bekerja sama dengan lembaga dan instansi lainnya dalam peningkatan mutu pendidikan. Itu yang sudah kita lakukan. Selanjutnya, nah ini penerapan berpihak pada murid, pembelajaran saya terapkan ya. Yang paling gembrot itu pembelajaran aktif, kreatif, inovasi, gembira dan berbobot. Oke. Kemudian selanjutnya kolaborasi dengan guru ya. Ini saya di EGP sebagai vokal ini di LPMP ya. Di LPMP bersama dengan LPMP mengemukakan mengenai sistem penjaminan mutu. Kita masuk di apa standarnya itu, standar isi, proses, kemudian penilaian. Kemudian ini dengan Ibu dan Bapak kita membuat proyek ya, persiapan proyeknya. Selanjutnya, ya, selanjutnya. Nah ini saya memberikan materi di MGMP Kota Bandung tentang silabus implementasinya, silabus dan RPP yang berkarakter ini. Juga ini ya sebagai pemateri di MGMP Kota Bandung. Oke. Selanjutnya, nah secara mandiri saya sendiri menggali informasinya. Kemudian ini pembuatan pupuk hormon, kompos organik. Dan saya sendiri secara pribadi menulis beberapa karya tulis, diantaranya ada melalui pikiran rakyat tentang pembelajaran, juga ada buku pembelajaran SD dan SMP. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ini saya mau bertanya Bu. Boleh. Terima kasih. Ibu silakan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman yang ada di sini. Izinkan saya bertanya kepada narasumber. Sini. Oke, flashback sedikit bahwa nilai tadi budaya positif ya adalah nilai-nilai dan ya, keyakinan universal yang ditanamkan di sekolah ya untuk mengembangkan mungkin menjadi murid yang sopan, murid yang kritis, murid yang bertanggung jawab. Oke, itu bagus sekali seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan saya di sekolah kita sudah berapa persenkah implementasi yang sudah kita lakukan bersama? Kira-kira sekian persen atau dikit atau banyak gitu? Saya ingin mengetahuinya secara secara terbuka seperti ini gitu. And then ada 7 kebiasaan positif gitu ya, kebiasaan positif yang sudah kita terapkan di sekolah ini juga itu bagus sekali untuk dikembangkan oleh kita bersama. Jadi pertanyaan adalah siapa-siapa saja yang terlibat dalam implementasi budaya positif yang ada di sekolah. Apakah hanya wali kelas saja, guru mapel saja, atau kepala sekolah aja, atau semua unsur akademika atau unsur akademik sekolah sini seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Miss Yantin. Pesan itu Ma'rifo. Terima kasih Bu Rita. Baik, untuk pertanyaan pertama, berapa persen kegiatan yang sudah dilaksanakan di SMA tadi 60 Bandung Ibu dan Bapak? Kita cari dulu siklusnya Ibu dan Bapak. Pada saat kita mau merencanakan sebuah kegiatan termasuk budaya positif, Ibu dan Bapak sudah melakukan pemetaan melalui EDS, evaluasi diri sekolah. Ya, kita kemudian kalau evaluasi diri sekolah, kita buat menjadi program bahwa kita akan melaksanakan budaya positif. Ya, merencanakan budaya positif. Itu bentuknya program. Programnya kebanyakan di kesiswaan, ya. Kalau berkalian dengan siswa. Setelah program di perencanaan, kemudian dilaksanakan. Setelah dilaksanakan baru dievaluasi. Dari evaluasi ketercapaian program baru 72,79% yang sudah kita lakukan. Sisanya akan kita lakukan secara mutu untuk mencapai mutu di tahun selanjutnya, di tahun ajaran selanjutnya. Kenapa tidak 100%? Karena ternyata
masih belum ada pemahaman yang jelas, ya. Jadi bahkan pada saat sesi kemarin Pak Abdul bertanya, saya udah melakukan itu tapi kok anak-anak cuek aja gitu ya. Nah itu salah satu belum berhasilannya. Gitu. Ketika mereka membuat, belum tentu mereka itu meyakini keyakinan kelasnya. Nah pertanyaan yang kedua itu tadi yang 7 budaya positif yang yang sudah kita jalankan ya sama-sama. Kemudian siapa aja yang terlibat, guru aja, guru wali kelas aja, kepala sekolah aja, apa semua ya, unsur akademis sekolah. Ya, untuk pelaksanaan budaya positif Ibu dan Bapak, stakeholder semuanya, ya, semua harus berkontribusi dan terjun. Tidak ada kecuali sama sekali dari bawah sampai ke atas, dari atas sampai ke bawah, ya, bottom up, top bottom, gitu ya. Semuanya terlibat, karena ada satu unsur saja tidak terlibat, maka tidak 100% seperti tadi, ya, pasti akan ada kekurangan. Makanya ketika akan mencanangkan sebuah program harus ada kesepakatan dulu juga dari ibu dan bapak gurunya beserta stakeholdernya. Jadi yuk kita melangkah sesuai dengan visi misi demi terwujudnya budaya positif. Bahkan dalam visi misi juga kan tercantum budaya-budaya positif, ya Bu ya. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Terima kasih kepada Ibu yang telah memaparkan pertanyaan dari Miss Tintin. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak ada yang mau bertanya lagi, mangga. Masih ada sesi tanya jawab. Ya, kalau tidak ada berarti ditutup saja ya, mangga. Ya, Ibu dan Bapak, terima kasih Ibu dan Bapak telah berkontribusi dan mengikuti penanaman dan diseminasi untuk budaya positif ini. Semoga sedikit penjelasan banyak keingintahuannya. Nah, sedikit penjelasan dari saya tapi banyak keingintahuan dari Ibu dan Bapak. Jadi istilahnya satu titik akan membawa banyak titik-titik yang lain demi pencerahan yang Ibu dan Bapak inginkan. Terima kasih dari saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sekretari Herawati SPD MPD yang telah memaparkan mengenai diseminasi pembebasan budaya positif. Semoga ilmu yang telah diberikan beliau bisa kita terapkan di SMNP 60 Bandung ini. Alhamdulillah Ibu dan Bapak, semua rangkaian acara telah terlaksana dengan baik. Demikian acara diseminasi pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak yang telah hadir pada siang ini. Kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.